Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, meskipun sudah agak sedikit lama ya, sudah hampir akhir Syawal ini. Semoga teman-teman semuanya yang belum selesai melaksanakan puasa Syawalnya segera menyelesaikan, karena ini paling tinggal 9 hari lagi. Dan tentunya alhamdulillah bisa setelah libur lama Lebaran, libur Ramadan, kita bisa ngaji lagi Al-Kahfian. Dan ini semoga menjadi awal yang bagus buat kita semuanya dalam menuntut ilmu, termasuk memberikan contoh untuk kita bisa istiqomah dalam ngaji. Berapapun orangnya, insya Allah kita bisa ngaji. Saya selalu ingat sekali salah satu kata-kata dari Kiai dari Gontor yang disampaikan kepada muridnya nyampaikan kepada saya. Dulu saya sempat mengelola organisasi, ternyata terus kemudian ketika pengisi pengajian gini, saya ngundang beliau, ternyata yang datang cuma sedikit, dan saya benar-benar sebagai panitia itu kan minta maaf dan lain sebagainya gitu ya. Tapi terus kemudian ustadznya ini yang datang malah membesarkan hati saya ketika itu dengan mengatakan bahwasanya kalau kita di Gontor dulu pernah diajarkan seperti ini. Jadi kalau teman-teman ngundang orang terus yang datang kok cuma sedikit, 1 orang 2 orang nggak apa-apa. Kurang lebih Kiai saya itu pernah mengatakan seperti ini. Kalau ada 1000 orang saya ngajar, kalau ada 100 orang saya ngajar, kalau ada 10 orang saya ngajar, kalau ada 1 orang saya ngajar, kalau nggak ada yang datang sekalipun saya akan mengajar dunia dengan pena. Itu seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat ngajinya berapapun yang datang, kita insya Allah usahakan untuk istiqomah, dan yang ngaji itu untuk kita semuanya. Nah, balik lagi, kita masuk ke hadis ke-15. Buat semuanya ya, saya sedikit merecap mungkin tentang hadis Arba'in Nawawi ini. Jadi saya dulu pernah mengatakan hadis Arba'in Nawawi ini adalah kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Mudahnya gini, kok Arba'in Nawawi, namanya ada 40 hadis, tapi aslinya jumlahnya ada 42 ya. Semoga teman-teman sudah mengetahui hal ini. Dan kalau teman-teman nanya, kalau mau belajar hadis, kalau mau belajar tentang Islam, itu bagusnya awalnya mana? Tentu yang awal Al-Quran ya. Dan teman-teman semuanya mungkin baru mulai untuk belajar membaca Al-Quran. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya, baru baca Al-Quran itu nggak salah. Yang penting itu sebenarnya bukan membaca Al-Qurannya sebenarnya ya, tapi memahami Al-Quran. Jadi kalau menurut saya pribadi, itu lebih baik teman-teman semuanya membaca Al-Quran sambil belajar membaca Al-Quran sambil, tapi jangan lupa membaca artinya. Karena percuma Anda belajar membaca buku manual itu, terus kemudian bahasanya Cina dan Anda cuma bahasa komat kamit bahasa Cina. Karena fungsi Al-Quran pertama itu adalah petunjuk, hudan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika mau belajar Al-Quran pertama itu usahakan untuk membaca maknanya, syukur tafsirnya. Yang paling bawah gimana? Yang begini, urutannya gini. Paling bawah itu adalah belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, lebih bagus lagi adalah membaca artinya untuk mengetahui maknanya, tentunya dengan tafsirnya. Yang lebih bagus lagi gimana? Mengamalkan. Nah, itu. Dan yang lebih bagus lagi gimana? Mengamalkan dengan ikhlas. Jadi step by stepnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi semangat belajar membaca Al-Quran, bagus, ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan cara membaca maknanya. Dan saya termasuk senang ketika melihat banyak orang-orang Barat kalau baca itu baca terjemahannya. Itu karena dengan itu dia tahu Quran itu maunya apa sih gitu. Bukan hanya baca Al-Qur'annya saja. Itu bagus tetap bagus, tapi tetap ada derajat yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau mau mempelajari Islam tentu yang pertama adalah Al-Qur'an. Nah, yang kedua adalah sunnah. Masalahnya adalah sunnahnya yang mana ini? Hadisnya yang mana? Kalau teman-teman semuanya mau mulai Sahih Bukhari, saya yakin teman-teman akan bingung sekali. Karena terlalu banyak hadis Sahih Bukhari Muslim. Dan saya yakin setiap kali saya tanya sama audiens itu siapa yang sudah pernah menamatkan Sahih Bukhari Muslim, itu ya sangat bisa dihitung jari lah itu. Jadi
Kalau teman-teman mau pengantar, nah, bacalah, tamatkan Arba'in Nawawi, cuma 42. Kenapa Arba'in Nawawi? Karena Imam Nawawi itu mengumpulkan 42 hadis yang dianggap sebagai hadis paling inti dalam ajaran agama Islam. Paling inti itu ada di 42 Arba'in Nawawi. Maka hadis ini menjadi termasuk hadis-hadis yang penting untuk dipelajari, terutama untuk mereka yang mau mengetahui betul apa Islam itu. Nah, sekarang kita masuk ke hadis ke-15. Alhamdulillah sudah sampai ke-15. Saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Buat teman-teman semuanya yang belum mengetahui Abu Hurairah itu adalah salah satu periwayat hadis paling banyak. Sampai ya Sayyidah Aisyah itu nomor 2, Abu Hurairah itu nomor pertama. Saking beliau dekat betul. Dan bukan ini ya, bukan tanpa alasan beliau bisa seperti itu. Padahal beliau bukan orang yang ada di rumah, yang bukan ada di household atau rumahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ahlus suffah ya, tinggal di masjid kalau dulu. Kalau sekarang mungkin tinggal di pondok pesantren, gawane yang ngersihin masjid atau membersihin masjid, tapi terus kemudian di situ. Karena Rasulullah sering ke masjid, maka terus kemudian sering berjumpa, terus kemudian selalu meriwayatkan hadis. Kegigihan Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis itu banyak ya, disampaikan di banyak tempat, termasuk di Sahih Bukhari bahkan. Karena Abu Hurairah itu ketika ditanya, kok kamu bisa sih meriwayatkan hadis banyak sekali? Bahkan Sayyidah Aisyah itu kadang geleng-geleng, Ibnu Umar itu kadang geleng-geleng. Sempat ragu gitu lah ya. Banyak yang sempat meragukan kredensialnya Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah bilang gini, membela diri di Sahih Bukhari itu. Bahwasanya, iya karena orang-orang Ansor itu berdagang atau bertani. Orang-orang Muhajirin juga banyak yang terus kemudian berdagang. Nah saya itu kerjanya cuma di masjid. Dan karena kerjaan beliau itu cuma di masjid, beliau itu miskin gitu. Nggak banyak duit. Bahkan nggak punya makanan. Sering nggak punya makanan demi menuntut ilmu. Maka orang kalau menuntut ilmu, lapar, miskin, itu kayak, ya memang, apa ya, bukan fitrahnya, tapi umumnya gitu. Umumnya itu memang kayak gitu. Karena hidupnya sibuk untuk menuntut ilmu, jadinya nggak sempat kerja. Abu Hurairah juga seperti itu. Bahkan Abu Hurairah itu sampai nggak sempat punya makanan untuk makan. Ada beberapa cerita itu Abu Hurairah itu sampai apa ya, dalam bertanya kepada para sahabat kan, untuk bertanya kepada beberapa sahabat yang punya makanan, yang ini ya, bertanya, kamu tahu nggak Nabi pernah bilang apa soal kasus ini? Terus kemudian Abu Hurairah itu sengaja nanya supaya sambil jalan gitu ya, supaya nanti kalau udah sampai rumahnya, terus kemudian diajak mampir makan. Itu kan bisa dipahami ya. Tanya, kamu udah tahu nggak Nabi itu apa namanya soal ini ngomong apa, pernah bicara apa ya soal masalah seperti ini. Temenin jalan supaya sampai depan rumahnya sahabat ini, terus kemudian udah sampai rumah, ayo sekalian makan aja bareng ya lah. Supaya seperti itu gitu. Padahal Abu Hurairah itu sudah tahu jawabannya apa gitu. Karena ya memang saking laparnya gitu. Jadi itu kerennya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu, maka tidak apa namanya, tidak gumun atau tidak, ya lumrah lah kalau sampai beliau itu sampai meriwayatkan hadis begitu banyak sekali. Itu Abu Hurairah ya. Sekilas tentang Abu Hurairah. Yang diriwayatkan hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim adalah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ini artinya jangan diartikan, oh berarti orang yang suka ngomong jelek, orang yang suka misuh itu dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan diartikan seperti itu. Artinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya. Apalagi kalau sampai mana, Pak? Mangkana yu'minu billah ya. Artinya gini,
Oke, dari mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jangan ini diartikan, oh berarti orang yang suka omong kasar, orang yang suka misuh itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan diartikan seperti itu. Hadis-hadis seperti ini harus diartikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir selayaknya, gitu. Seharusnya atau sebaiknya itu dia itu berkata yang baik atau diam saja. Contoh nanti ada diksi seperti ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, contohnya. Tidak beriman kamu sekalian sampai. Dan banyak hadis-hadis seperti itu ya yang kalimatnya tidak beriman kamu sekalian sampai. Jangan diartikan oh berarti orang ini tidak beriman. Jangan diartikan seperti itu. Diartikannya tidak beriman dengan kamil, dengan sempurna. Jika seseorang diartikannya harus seperti itu. Supaya nanti nggak jadi khawarij ya, maksudnya nuduh dikit-dikit, wah kamu nggak beriman karena kamu suka misuh, karena kamu suka beromong kotor gitu. Jangan. Jadi supaya tidak jadi khawarij, gampang mengkafirkan orang. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka omongannya itu harus baik atau diam. Ini salah satu ini adalah contoh detail menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi nomor 12 seingat saya, yang mengatakan salah satu tanda min husni islami mar'i, bagusnya keislaman seseorang itu adalah ketika dia tarku malayakni, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Contoh detailnya apa? Ada di hadis ini, yaitu omonglah yang baik atau diam saja. Itu. Ini hadisnya kelihatan simpel, tapi nyelaksanakannya ini susah banget ya. Nah, saya itu sedang saya kasih contoh real yang menurut saya ini ya benar ya tentunya ya. Saya sedang bikin konten tentang Iran, di Instagram tentang Iran, Syiah. Saya sebenarnya itu nggak suka membela Syiah, jujur saja, karena ya memang beda ya, kita beda manhaj, beda jauh lah. Pokoknya menurut saya pribadi Syiah itu adalah Muslim tapi sesat. Tapi di konten itu saya bilang, kok banyak ya orang tidak berempati kepada apa yang terjadi kepada Iran. Bahkan saya mengatakan mereka kafir, ya sudah mati saja gitu. Kayak seolah seperti itu. Ngapain bela Iran? Iran tuh Syiah itu bukan Islam. Saya mengatakan, loh gimana? Kok ada ya Muslim bisa mengatakan bahwasanya untuk membela seseorang itu harus tahu dia itu Syiah atau Sunni, Nasrani atau Yahudi, nyembah berhala atau apa. Loh, Islam itu nggak kayak gitu. Islam itu selama kamu terzolimi, maka Islam akan membelamu. Terserah agamamu apa. Itu, jadi logikanya harus seperti itu. Islam itu seperti itu. Jadi nggak perlu ketika nanti ada orang tabrakan, terus kemudian ada orang tabrakan, lalu kemudian kita mau nolong, tapi terus kemudian tanya dulu, kamu Sunni apa Syiah? Kamu Islam atau Nasrani? Nggak boleh kayak gitu. Lah kalau jadi orang Islam ya ada orang tabrakan ya ditolong gitu. Maka unik ketika ada sekolah dibom, lalu kemudian hanya untuk berempati kita sampai mengatakan, dia Sunni apa Syiah, dia Muslim atau kafir. Lah dia kafir sekalipun, dia Yahudi sekalipun, dia ya akan kita bantu, kita akan berempati kepada dia gitu loh. Itu ajarannya Islam. Jadi contoh ya, jadi buat teman-teman semuanya untuk kasus yang Iran ini, tolong mencoba untuk adil. Jangan sampai kebencian Anda kepada suatu kaum, dan kita nggak suka sama Syiah, nggak. Tapi jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita tidak adil kepada mereka. Bahkan Rasulullah itu adil sama orang-orang kafir sekalipun, gitu. Sama orang-orang musuhnya sekalipun, Rasulullah mencoba untuk adil, gitu. Maka buat teman-teman semuanya coba untuk adil. Kita nggak harus kok join sama Syiah, enggak lah, ngapain juga. Tapi kalau terus kemudian mengatakan Syiah itu kafir, lah itu secara ilmiah salah ya. Nggak ada setahu saya satu ulama pun yang mengatakan Syiah itu kafir. Kecuali Syiah yang jelas-jelas
mengatakan Ali itu Tuhan, nah itu gulat, itu jelas. Nah itu jangankan orang Syiah, orang Sunni juga kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW Tuhan sekalipun itu juga kafir gitu. Jadi itu logika namanya keadilan. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang itu membuat kita tidak adil kepada kelompok tersebut. Itu seperti itu. Terus hadis berikutnya mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu juga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kamu harus berbuat baik sama tetangga. Kira-kira teman-teman ini bisa nggak melaksanakan ini di Jerman coba? Saya nggak tahu. Kemarin saya mengapresiasi salah satu anggota PCM ya, nggak hadir beliau Mas Adit, buat konten ketika Idul Fitri itu bagi-bagi ke tetangga-tetangga, mengatakan ya ini Cukur Fest dari orang Muslim gitu, dan berbagi-bagi, menunjukkan bahwasanya ini loh, kita mencoba berbaik kepada tetangga. PR ini sekarang buat teman-teman semuanya, bisa nggak teman-teman coba untuk berbuat baik sama tetangga teman-teman semuanya? Tetangga dekat aja. Syukur kalau bisa ya, senyum, sapa, itu salah satu paling simpel lah ya. Kalau dalam Islam, nggak mungkin, nggak sedekah mungkin nggak bisa, atau mungkin dia nanti nggak menerima, senyum. Jangan suka cemberut. Sebagai orang Muslim tuh gampang senyum. Itu sedekah paling mudah. Kalau Imam Syafi'i bilang tetangga itu 40 kanan, 40 kiri ya. Mungkin kalau di Jerman nanti jadinya banyak banget ya. Ini apartemen semua. Jadi kalau 40 kanan, 40 kiri bangunan, waduh, ya luas banget. Kalau Imam Abu Hanifah bilang, ya intinya dia disatukan dalam masjid yang sama. Nah, pokoknya ya seperti itulah. Konsep kita harus berbuat baik sama tetangga. Maka buat teman-teman semuanya, silahkan dipraktekkan satu hadis ini. Karena ada hadis lain gini teman-teman, unik hadisnya. Ada sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ada loh tetangga, sahabat, yang dia itu sholat malam, puasa, pahalanya ibadahnya gini, dipuji semua ibadahnya yang bagus-bagus, tapi dia itu jelek sama tetangga. Tetangganya itu nggak aman dari lidahnya, tetangganya nggak aman dari perbuatan dia. Rasulullah itu kasih komentar pendek. Enggak itu. Itu percuma perbuatan baiknya itu jadi ahli neraka. Rasulullah langsung bilang seperti itu. Tapi Rasulullah terus kemudian ditanya, tapi saya juga punya tetangga nih Rasulullah, yang dia itu biasa saja, sholat ya sholat, sedekah bahkan cuma sedekah yang dia bisa, cuma gandum gitu. Tapi dia sama tetangganya itu baik, dan tetangganya itu aman dari dia gitu. Bagaimana Rasul? Dia itu orang ahli surga. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan dipraktekkan hal ini. Semoga kita semua diberi hidayah untuk bisa mempraktekkan hal ini, yaitu untuk menjaga lisan kita dan perbuatan kita untuk bisa berbuat baik sama tetangga. Dipraktekkan bagi yang bisa ngasih makanan sama tetangga, bagi-bagi coklat dan lain sebagainya untuk anak-anak kecil, ya dipersilahkan lah. Itu butuh effort. Jadi buat teman-teman semuanya, itu bisa jadi salah satu contoh. Terus kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, selayaknya dia itu mampu berbuat baik kepada tamunya, membantu orang-orang yang sedang safar. Maksudnya di sini termasuk ya, kalau baik sama tamu datang ke rumah kita terus kemudian kita baik, itu wajar. Ketika kita melihat ada orang sedang safar butuh sesuatu, maka kita bantu dia. Apalagi kalau zaman dulu ya, orang zaman dulu itu kalau safar itu susah. Kenapa? Safar itu berat banget. Bahkan kalau di dalam beberapa kitab itu dikatakan safar itu qit'atu minal azab. Dia itu sejumput azab gitu. Sejimpit azab itu gara-gara safar. Kenapa? Kalau safar itu udah melelahkan, kadang nyari warung susah. Zaman dulu ya, nggak ada AC-nya, nggak ada ininya. Zaman sekarang mah safar itu termasuk semua orang juga pada healing ya, kemana-mana milih safar. Kemana-mana ada toko, jadinya lebih mudah. Makanya kalau zaman dulu, membantu orang yang sedang safar, jadi tamunya dia, ayo tamu ke rumah saya bantu kamu yang sedang safar. Itu termasuk amalan yang sangat sekali mulia. Kenapa? Karena dia itu benar-benar sedang kesulitan. Kadang cari warung nggak dapat, kadang mungkin dibegal, kadang mungkin ini, kadang mungkin ini.
Itu seperti itu. Tapi di zaman modern ini tentunya ya kita masih bisa mempraktekkan hal ini meskipun mungkin tidak sebagus zaman dulu. Kalau teman-teman semuanya bisa mendapatkan orang yang sedang safar terus kemudian kok kesusahan, nah Anda bantu, wah itu bagus, itu keren tuh, yang kayak gitu. Maka jangan heran ketika dalam salah satu asnaf zakat itu ada namanya Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang sedang dalam safar terus kemudian kayak nggak bisa pulang atau terkena bencana atau gimana lah. Nah, Anda bantu itu. Itu boleh menggunakan harta zakat untuk yang seperti itu. Maka kalau nanti teman-teman mendapati yang seperti itu ya, mungkin bisa ditolong dengan menggunakan harta zakat atau Anda teman-teman semuanya yang harus membayar zakat terus kemudian dikasihkan ke dia untuk biaya safar pulang. Kalau ada di sini mungkin teman-teman yang punya tetangga yang mau pulang tapi nggak punya uang, beli tiket dan lain sebagainya, Anda kasih itu, Anda bantu di situ dengan uang zakat Anda, itu termasuk juga hal-hal yang diperbolehkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masuk ke hadis 15, hadisnya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى